baru teman-teman semuanya pikirkan untuk keselamatan Anda, teman-teman. Saya pikirkan, saya lihat Anda sampai detik ini, teman-teman. Anda tidak memikirkan keselamatan Anda, percayalah sama saya. Anda harus pikirkan keselamatan Anda. Ini bukan tentang Anda diteror debt collector, tentang Anda dikejar debt collector, tentang Anda diburu pinjol, tidak. Tentang, bang, saya udah nggak sanggup, bang. Ya sudah, siapa yang bisa memaksamu? Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa untuk kamu terus melakukan pembayaran kalau kamu sendiri menyatakan sudah tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah berhenti. Saya bilangin kayak gitu. Berulang kali saya sampaikan sama teman-teman. Bang, saya udah nggak mampu, bang. Bang, saya udah nggak sanggup, bang. Ya sudah, siapa yang bisa memaksamu? Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa untuk kamu terus melakukan pembayaran kalau kamu sendiri menyatakan sudah tidak mampu. Sudah tidak mampu itu bukan kita tidak mau membayar, tidak. Duit yang mau dikasih itu sudah nggak ada. Ya kan? Kita paksain gali lubang tutup lubang. Utang ini tidak selesai. Yang ada hutang ini malah makin banyak, makin bertambah. Dari semulanya satu aplikasi, sekarang sudah menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Yang ada kita yang makin kacau. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Kalau misalnya hari ini Anda dihadapkan dengan, wah saya diteror bang, saya ditelepon terus, saya diancam, katanya mau datang. Saya diancam bang, dikirimin somasi dan segala macam. Ya sudah, berarti masalahnya ada di handphone. Cabut nomor, hapus WA, ganti email. Kan itu kan teman-teman semuanya. Harusnya kalian semuanya ini teman-teman, daripada menyibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, paling tidak hari ini terimalah kenyataan yang ada. Ya, tinggal itu aja teman-teman, jujur dengan keadaan hari ini. Kalian jujur dulu dengan dirimu, terima nggak keadaan hari ini? Sadar diri nggak kalau memang keadaan sudah tidak mencukupi lagi? Ah, dan habis itu, baru teman-teman semuanya pikirkan untuk keselamatan Anda, teman-teman. Saya pikirkan, saya lihat Anda sampai detik ini, teman-teman. Anda tidak memikirkan keselamatan Anda, percayalah sama saya. Anda harus pikirkan keselamatan Anda. Ini bukan tentang Anda diteror debt collector, tentang Anda dikejar debt collector, tentang Anda diburu pinjol, tidak. Tentang cara Anda berpikir. Kalau caramu berpikir seperti ini selalu, pemikiranmu tidak bisa diselamatkan, dirimu tidak bisa diselamatkan. Yang terjadi adalah penyakit akan datang. Oke, kesetresan yang semakin berlarut-larut menimbulkan banyak penyakit yang datang pada tubuhmu. Otomatis sama kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri kan. Hanya semata gara-gara ketakutan. Ah, pinjol itu sudah saya bilangin, mereka sudah memperhitungkan semuanya teman-teman. Kalau nggak mungkin dia berani mengirimkan dana samamu. Nggak mungkin dia mau meminjamkan duit samamu kalau dia tidak memperhitungkan sampai telat bayar. Bahkan inilah yang mereka lakukan. Ketika Anda telat bayar, dihadapkanlah dengan debt collector. Debt collector itu profesinya cuma menagih. Dia nggak bisa menentukan, tidak ada aset yang bisa dia tarik. Tidak ada, oh Anda yang bisa dia paksa gitu loh. Ya, ini bukan zaman penjajahan lagi, teman-teman. Indonesia sudah merdeka. Walaupun pemerintah saat ini tidur melihat kondisi Anda hari ini, paling tidak kalian bangunkan lagi semangat Anda itu. Ya, Anda galbay pinjol, ini hanya awalan kecil dalam proses hidup Anda, teman-teman. Jadikan ini sebagai pengalaman yang paling berharga, sebagai batu loncatan untuk hidup yang lebih baik. Ya, bukan terhanyut dalam hal ini, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Habis itu juga, teman-temanku, jangan tertumpu dengan urusan BI checking dan BI checking. BI checking itu hanya untuk berhutang. Berapa kali saya sampaikan? Hanya untuk berhutang. Hari ini PR-nya, teman-teman. Jangan pikirkan lagi hutang apa yang akan kita bikin di masa depan, tapi pikirkan usaha apa yang kita mau mulai hari ini untuk bekal kita di masa depan. Ya, ini tuh pada banyak banget yang tanya, bang, nama masuk BI checking. Berapa tahun ya? Bang, saya kalau sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, kira-kira nama saya sudah aman atau belum? Berarti kan memang tidak dipisahkan hidupmu dari hutang. Tidak bisa kamu dipisahkan dari hutang gitu loh. Coba lah teman-teman semuanya. Ini kurang apa lagi pinjol menghancurkanmu? Ya enggak? Dulu hidupmu sulit juga teman-teman, tapi tidak sesulit ini. Dulu kamu berhutang juga teman-teman, tapi tidak separah ini. Sadar nggak sih? Anda sudah masuk dalam perangkap setan. Anda sudah masuk dalam perangkap dajjal. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, diri Anda tidak bisa terselamatkan lagi, teman-temanku. Percayalah sama saya. Jadi sebelum hancur sehancur-hancurnya, selamatkan diri Anda, paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini. Caranya ya seperti tadi. Terima kenyataan yang ada.
Itu cara yang paling tepat. Jangan bunuh lagi mentalmu dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, memikirkan DC, memikirkan proses hukum, memikirkan... Stop semuanya teman-teman. Hari ini nggak usah pikirkan apapun. Yang penting hari ini tindakan apa yang bisa Anda lakukan. Lakukan aja. Langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan. Lakukan aja. Pekerjaan apa yang bisa Anda mulai. Lakukan. Meskipun kecil nggak apa-apa. Ya, bahkan pemasukan yang kecil tapi secara terus-menerus itu lebih membahagiakan daripada pemasukan yang besar selalu kita nanti-nanti tapi cuma sekali dalam sebulan. Ya, teman-teman semuanya, jujurlah dengan keadaan hari ini. Itu yang harus Anda lakukan. Yang kedua, kurangi gengsimu, terima kenyataan yang ada. Berhentilah untuk berbohong, teman-temanku. Berhenti untuk berbohong, terima kenyataan. Kalau memang sudah kandas, ya kandas. Sudah miskin, ya miskin. Jujur dengan semuanya. Jujur sama orang tua, jujur sama keluarga, jujur dengan orang terdekat. Ya, dengan begitu teman-teman semuanya, setelah kalian jujur, kalian bisa memposisikan diri kalian sebagaimana mestinya. Kalau seperti ini konsepnya, di mata orang-orang kalian masih berduit. Padahal di mata kalian sendiri, duit udah nggak ada, hutang di mana-mana. Makanya orang lain bisa kalian tipu, diri kalian bisa ditipu. Nggak bisa. Makanya saya bilang kalian harus terima kenyataannya, jujur dengan diri sendiri. Oke? Kurangi gengsimu, terima takdirnya. Jujur seadanya. Habis itu lakukanlah tindakan. Langkah-langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda seorang cowok, mungkin Anda bisa narik Gojek, nge-Grab, Maxim, segala macam. Lakukan. Atau jadi kuli bangunan pun lakukan. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, yang penting halal, lakukan teman-teman. Jangan hanya mentok di sini aja. Nggak apa-apa gajimu cuma 20.000, 25.000, 30.000 sehari. Tapi masuk terus, ngalir terus setiap hari. Ya, kamu miskin pun kamu nggak mati kok. Oke teman-teman semuanya, tetap fokus buat ke depan. Dan habis itu lagi teman-teman, yang paling terpenting adalah belajar dari kesalahan yang ada. Seiring waktu berjalan, kamu pahami di mana kemunduran ini terjadi, di mana kehancuran ini terjadi, dari mana saya bisa terjebak dalam semua ini. Jadikan itu catatan supaya kamu bisa merubah diri buat ke depan. Ya, jadi nggak bisa lagi kalian biarkan keadaan terus-terusan seperti ini, hanya sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Nggak bisa lagi teman-teman. Kalau hanya itu tumpuan Anda semuanya, kalian hancur, percaya sama saya. Hancur sehancur-hancurnya teman-temanku. Ya, apalagi kalian mencoba menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, tidak bisa terima takdir hari ini, ya sudahlah. Siap-siap kalian akan masuk dalam jurang yang paling dalam. Makanya saya selalu tekankan sama teman-teman, berhentilah mencari debt collector, berhentilah mencari kapan DC datang ke rumah, berhentilah daerah mana yang akan dikunjungi, tapi carilah kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang pas untuk kalian jujur dengan keadaan ini. Kalian sudah jujur dengan diri kalian sendiri? Belum kan? Nah, itu dia. Payahnya di sana, teman-teman. Orang lain bisa kamu bohongi. Saya bilang berulang kali, orang lain bisa kalian bohongi. Diri sendiri tidak. Di mata orang lain kalian berduit, di matamu sendiri gimana? Di mata orang lain kalian tidak ada hutang, di mata kalian sendiri gimana? Makanya berkaca itu dari diri kita sendiri. Belajar dari diri kita sendiri. Jangan haus validasi teman-teman. Ya, orang lain bisa menghakimi kamu kaya dan berduit, tapi dirimu sendiri gimana? Jangan bangga dengan penghakiman itu. Ya, jadi tetaplah teman-teman, terima kenyataan hari ini. Maju mundur dalam kehidupan itu sudah hal biasa. Tapi ikhlas menerima kenyataan itu luar biasa teman-teman. Sambil-sambil kita berbenah diri, belajar lagi tanpa kita pedulikan apa yang terjadi di depan. Ya, stop memikirkan selik juga, persetan lah semuanya gitu loh. Ya, terus bagaimana nih Bang dengan teroran yang tidak berganti, teroran yang tidak habis-habisnya, WhatsApp juga seperti itu, di awal sudah saya sampaikan. Putus semua komunikasi yang terhubung. Yang paling terpenting hari ini teman-teman, bagaimana kalian menyelamatkan dirimu itu supaya diri kalian ini tidak hancur sehancur-hancurnya. Resiko galbay tidak berat. Resikonya cuma satu, BI checking atau slick. Ya, itu pun kalau si pinjolnya melaporkan. Kalau pinjolnya tidak melaporkan, ya sudah aman semuanya. Resiko tambahannya ya karena kamu membiarkan telepon aktif, WhatsApp aktif, email aktif, inilah yang menjadi resiko tambahan. Kamu diteror setiap hari, ditelepon setiap hari. Ya, habis itu denda lagi. Dendanya bertambah terus Bang, bunganya bertambah terus. Berhenti memikirkan denda dan bunga, fokus ke pokoknya. PR-nya hari ini, bagaimana kalian bisa mengumpulkan dana pokoknya dan negosiasi. Kalau mereka mau,
bayarkan kalau mereka tidak mau. Persetan. Kayak gitu caranya. Jangan dipikirkan denda dan bunganya, pokoknya aja kita tidak mampu bayar. Ya, teman-teman semuanya. Dan yang paling terpenting, jangan pernah berbohong lagi ya. Terima keadaan hari ini, jujur dengan kenyataan hidup, dengan begitu meringankan bebanmu. Ngapain kalian berbohong hanya untuk menyenangkan hati? Lebih baik jujur, tapi menyelamatkanmu untuk jangka panjang. Percaya sama saya teman-teman semuanya. Oke? Jangan lupa nanti ya kalian like dan share video ini, dan hubungi juga nomor admin kalau mau masuk grup dan konsultasi dengan saya. Silahkan teman-teman. Ada orderan fiktif dari pinjol. Ya kena korban 3 unit ambulan. Katanya ada pasien kritis. Ada satu lagi orderan fiktif yang kena Lalamove. Lokasinya sama, orderannya sama, penanggung jawabnya sama. Tapi ternyata nomor telepon utamanya dari pinjaman online atau debt collection. Gimana teman-temanku, cuplikan yang Anda tonton tadi? Dapat orderan fiktif mulai dari ambulan yang datang secara serentak, dan habis itu ada juga mobil backup kayaknya mau pindahan ya gitu loh. Tapi memang anjing lah pinjol ini gitu loh, memang nggak ada otak sama sekali. Tapi lebih nggak ada otak lagi Otoritas Jasa Keuangan yang membiarkan hal ini terjadi secara terus-menerus. Ya, kasus demi kasus yang seperti ini bukan terjadi hari ini aja, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, bukan kali ini aja, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Yang parahnya adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya, orang yang tidak ada hubungannya malah menjadi korban dalam hal ini. Contoh, kayak mas-mas sopir ambulan itu gitu loh. Ya kan, dia berharap ya mungkin bisa dapat buat beli bensin atau gimana, atau karena jiwa sosial dia dan segala macam, dia hadir ke sana. Itu bensin sudah terbuang, waktu sudah terbuang. Belum lagi mas-mas yang mobil backup. Apakah pemerintah hanya diam aja dalam situasi ini? Apakah Komdigi tidak mau menyelidiki dalam hal ini? Atau sedang sibuk mengurus hari ini verifikasi GSM atau kartu di handphone kita dengan scan wajah? Lagi sibuk dengan urusan itu aja. Ini jauh lebih penting. Masalah pinjol ini dari dulu, masalahnya ini aja gitu loh. Tidak pernah teratasi dan tidak pernah terselesaikan sampai detik ini. Soal teroran, intimidasi, menakut-nakuti, padahal bisa gitu loh. Kalau nggak kasih masyarakat ini akses untuk melacak nomor tersebut. Kalau memang pemerintah tidak sanggup, kasih kami masyarakat ini untuk mengakses itu. Kita nggak punya akses untuk melacak nomor tersebut. Nomor itu dia hanya berdalih tentang pinjaman online. Mereka tidak berani menyebutkan secara spesifik nama aplikasinya. Pasti dari pemerintah selalu mengkambing hitamkan urusan pinjol ilegal. Masalahnya bukan pinjol ilegal lagi. Pinjol ilegal masyarakat sebagian sudah paham dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD dulu. Ya, Bapak Mahfud MD komprehensif fair menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia yang terjebak di pinjaman online khusus ilegal berhenti membayar. Tahan sampai di sana gitu. Masyarakat sudah paham. Sekarang pindar resmi. Pinjol legal yang dirubah namanya menjadi pindar. Ini yang menjadi sumber masalah. Sampai kapan hal-hal seperti ini harus ditutupi? Sampai kapan OJK beranggapan, wah ini bukan pinjol legal, ini bukan pindar, ini pinjol ilegal. Sampai kapan untuk mengkambing hitamkan hal-hal ini gitu loh. Bahkan sampai pejabat tinggi OJK sendiri mundur. Ya, apa perlu semua masyarakat Indonesia ini, terutama mereka yang telat bayar di pinjol, juga mundur serentak untuk tidak membayar lagi di aplikasi itu? Apakah perlu semua masyarakat ini mengikuti jejak dari Otoritas Jasa Keuangan? Hah? Bos OJK aja kalau nggak mampu kan mundur. Ini masyarakat sudah tidak mampu, masih juga dipaksa habis-habisan. Percuma kan semuanya dibentuk. Pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Mintalah saat itu sama asuransinya. Kan memang sudah diwajibkan. Gimana yang kata wajib? Wajib berarti harus. Tidak bisa enggak. Wajib bekerja sama dengan asuransi. Apalagi mau alasannya. Kata wajib loh yang diwakilkan. Wajib, nggak ada cerita. Di luar dari hal itu, saya sangat miris teman-teman. Belum lagi kemarin dari anggota dewan yang praksipan yang menyampaikan soal
pinjaman online juga. Belum sebelumnya lagi, anggota Dewan juga, DPR RI juga menyampaikan banyak masyarakat yang tertindas. Belum lagi disampaikan soal dari Menteri PKP yang menyampaikan banyak nama masyarakat tersandra di BI Checking. Ya, belum lagi usulan minta penghapusan pinjol dan segala macam. Kenapa masih diam? Sebesar apa sih peran pinjol ini terhadap elit-elit kita? Kenapa elit kita hanya bersuara ketika konferensi pers? Kenapa elit kita hanya bersuara ketika ada kamera yang menyorot? Kenapa tidak terjadi di dalam faktanya? Sementara di faktanya, masyarakat ini sudah membutuhkan uluran tangan yang pasti. Karena tidak tahu lagi apa yang mereka ikuti. Aturan OJK lengkap, tapi sampah semuanya di mata oleh pinjaman online. Pinjaman online tidak peduli, yang legal tidak peduli dengan aturan OJK. Boleh dicek ke lapangan. Ya, hari ini aja OJK boleh terangkan itu. Kata OJK, COJK nomor 19, satu orang cuma boleh 3 aplikasi. Tampung semua pengaduan yang ada di OJK, terangkan sama mereka. Jangan hanya pandainya OJK meminta negosiasi. Negosiasi. Bukan perkara negosiasi. Ya, ini perkara aturan yang dilanggar. Ya enggak? Mau disalahkan siapa? Disalahkan masyarakat yang meminjam. Terus pinjol yang dikontrol untuk tidak boleh meminjamkan lebih dari 3. Itu aja udah salah gitu loh. Ya. Masih dalam tahap genggaman OJK ini. Aturan itu juga genggaman OJK. Yang mengizinkan pinjol ini legal, resmi, itu OJK juga gitu. Sekarang kenapa OJK bungkam? Kenapa OJK seakan-akan diam? Kasus demi kasus yang cuplikan yang seperti tadi, bukan kali ini aja. Kasus itu sudah sangat sering. Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada yang bisa dilakukan OJK. OJK hanya bisa melakukan minta negosiasi. Negosiasi secara internal. Keputusan tetap kita limpahkan kepada si penyelenggara. Bukan soal itu. Perkaranya ya yang seperti ini. Tiba-tiba ada orderan fiktif, tiba-tiba datang ambulan, tiba-tiba datang pemadam kebakaran. Bisa masyarakat menolaknya, nggak ada masalah masyarakat menolak. Cuman sepihak, ya kalau masuknya ke dalam gang seperti tadi, itu mengganggu ketenangan. Otomatis menimbulkan keresahan dari masyarakat. Siapa yang meninggal ini? Tiba-tiba masuk ambulan sampai berombongan, ada apa ini? Ya, udah pasti ambulan pakai sirine kan karena darurat. Berarti kan memang DC-DC pinjol itu tidak mempunyai peri kemanusiaan. Harusnya hal seperti ini jangan dianggap sepele lagi. Jangan dianggap ini main-main. Ini harus dijelaskan teman-teman semuanya gitu loh. Jangan dianggap ini cuman sebatas ancaman belaka segala. Bukan perkara ancaman belaka. Ini menyangkut orang lain loh. Ya. Sopir ambulan, sopir pick up, orderan fiktif, manggojek segala macam. Mereka menggantungkan dari usaha itu. Ya. Ini yang lucu terkadang gitu loh. Kan memang sampah namanya pinjaman online. Memang tidak layak. Ya. Apakah OJK setuju juga? Nanti tiba-tiba masyarakat juga mundur serentak. Ya, udah capek mereka, udah lelah mereka gitu loh. Nggak ada solusi yang jelas, nggak ada solusi yang pasti. Ya sudah, mereka menyerah dalam hal itu. Kami menyerah. Kami angkat tangan. Kami ikutin nih jejak bos OJK. Tidak mampu mundur. Tidak sanggup ya mundur, gimana? Sanggup OJK seperti itu. Pemerintah gimana? Apakah akan melihat aja ini kehancuran-kehancuran dari rakyat yang seperti ini kan? Atau Bapak Prabowo hanya sibuk urusan MBG-MBG-an atau kayak mana? Belum lagi Bapak Prabowo melihat kemiskinan yang sangat masif. Belum lagi kemiskinan yang sangat jelas yang terjadi di NTT. Karena Bapak Prabowo hanya sibuk di MBG. Apakah Bapak Prabowo pengen NTT lainnya terjadi juga di daerah-daerah lain? Apakah itu yang dibutuhkan? Ya, saya berharap dari elit-elit kita, elit dari pemerintah kita ini benar-benar menseriuskan urusan pinjaman online. Ini nggak bisa lagi dianggap gampang, nggak bisa lagi dianggap sepele, nggak bisa lagi dianggap mudah. Ini sudah perkara yang sangat serius. Perkara yang harus ditangani dengan jelas. Komdigi jangan asal-asal yang diurus. Ini yang paling terpenting. Kasus pinjol ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah teratasi. Dari segi penagihan yang sangat binatang ini tidak pernah hilang. Ini kan penagihan binatang, bukan penagihan manusia namanya. Kalau manusia apa salahnya datangin aja rumahnya, kan ada debt collector. Ngapain harus membuat orang tidak tenang? Ngapain membuat orang tidak nyaman? Apa tanggapan pemerintah kira-kira dengan hal ini? Apakah baik-baik saja? Bahkan sudah diliput oleh media-media nasional juga.
Kasus-kasus ini bukan kasus yang sepele. Ya, dan saya pengen buat teman-teman semuanya, ini saya tekankan buat Anda yang mengalami langsung, atau Anda yang juga ketakutan, kalau misalnya ini terjadi juga pada diri Anda, hal yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu siapa aplikasinya. Begitu Anda tahu aplikasinya, tolong hentikan pembayaran seumur hidup. 1.000 perak pun nggak usah kalian bayar. Kayak gitu teman-teman, tapi kalian bongkar siapa aplikasi ini, karena mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi mereka. Mereka pasti bersembunyi di balik itu semuanya. Karena ada yang mereka takuti. Mereka takut kena sanksi administratif sampai sanksi pencabutan izin. Seakan-akan semua ini sudah disandiwarakan. Mereka tetap melakukan pengancaman, tetap melakukan penekanan, tapi mereka tidak berani lagi menyebutkan nama aplikasi. Ya, setuju teman-teman semuanya? Besok kalau kejadian sama diri Anda, catat nama aplikasinya berhenti membayar. Oke? Ingat, berhenti membayar. Tidak ada yang perlu Anda takutin. Oh, saya diteror terus bang. Ganti nomormu. Cabut nomormu. Reset HP-mu ke setelan pabrik. Masuk dengan nomor baru. Persetan dengan urusan pinjol gitu loh. Kalau nggak diginiin, mereka akan berlanjut terus. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa disupport channel ini. Debt collector gini, aku tuh banyak di komen tuh ya di sosmed gitu ya. Kan dibilang debt collector tuh sebenarnya aturannya khusus. Tapi pada bilang gini, terus apa yang dilakukan OJK? Pertama kita punya regulasi POJK 22 itu udah strict banget ya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman ya, kenapa orang ketemu debt collector tapi nggak mau bayar kan? Ya kan berarti mereka juga nggak ada gini kan, antara konsumen sama PUJK itu kan sama-sama punya kewajiban. PUJK punya kewajiban, konsumen juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban konsumen adalah membayar hutangnya kan. Nah kalau memang dia nggak punya, misalnya dia berhutang kendaraan misalnya, tiba-tiba kena PHK, nggak bisa bayar, jangan lari, jangan kabur, jangan pindah alamat, jangan pindah kota dan lain. Itu dibilang konsumen tidak beritikat baik. Lebih baik datengin ke perusahaannya, Pak, Bu, saya lagi kena PHK misalnya gitu ya. Tolong bisa nggak saya melakukan restrukturisasi? Itu lebih bisa terima. Kalau misalnya POJK tidak kooperatif, laporin ke OJK, nanti akan dipertemukan. Itu banyak, misalnya ibu-ibu kena pinjol, pindar ya, itu kita pertemukan dan seterusnya. Tapi jangan jadi konsumen tidak kooperatif, tidak beritikat baik. Nah kalau udah seperti itu ya, tetap ya debt collector kita atur ya. Kita POJK 22 kita memberikan batasan-batasan yang strict ya. Debt collector tuh boleh apa, tidak boleh apa. Nah terus kemudian banyak yang, terus apa yang dilakukan? Pertama regulasi, yang kedua kita memberikan sanksi yang sangat tegas kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi di POJK 22 itu juga ada keterangan ada pasal yang menyatakan bahwa POJK bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bahkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Jadi POJK nggak boleh bilang itu debt collector pihak luar gitu, nggak bisa gitu, karena itu mereka bekerja sama. Jadi mereka tetap harus tanggung jawab. Jadi kita minta mereka tanggung jawab dan kita sanksi. Udah banyak yang kita sanksi, makanya tidak semasif yang sebelum-sebelumnya ya. Dan kita berikan surat peringatan, kita berikan sanksi dan denda yang cukup besar buat mereka. Nanti pertanyaan